Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat Nabi dapat syafaat, teguhkan cinta pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ayo Bu, selawat Bu, selawat. Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jangan ragu-ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu, kalau saya kasih pantun jawabnya cakep ya. Mendayung sampai ke tepi sungai. Kayaknya cakepnya kurang semangat deh Bu. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi di tengah malam. Ibu-ibu, sebelum saya mulai kajian, izinkan saya ucapkan salam. Salamnya dijawab ya Bu ya. Biar majelis kita, majelis yang didatangi oleh para malaikat, didoakan, dimohonkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rizkinya semakin berlimpah. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah disayang suami. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati dan yang sangat kita muliakan, tentunya saya ambil contekan dulu ya Bu ya, kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan para Dewan Guru Majelis Taklim Al-Muhajirin, Ibu Ustazah Umi Siti Juwairiyah, yang insya Allah mudah-mudahan beliau selalu diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati dan yang sangat-sangat kita muliakan Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, ya Bapak Ustadz Haryadi beserta para jajarannya, kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Bunda Caca atau Ibu Fitriah, kemudian para Dewan Suro Al-Muhajirin, para sesepuh pini sepuh Masjid Al-Muhajirin, pengurus wilayah RT 03 dan RT 04 di wilayah Masjid Al-Muhajirin, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus pada siang hari ini yang sangat-sangat kita takzimi para asatizah, para guru-guru kita, yaitu Ustazah Bunda Haja Lilis, yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan diberikan sehat walafiat, panjang umur barokah, dan insya Allah mudah-mudahan segenap para guru-guru, para pengurus tetap diberikan kekuatan untuk terus mengajak ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim Al-Muhajirin untuk membesarkan, mensyiarkan syiar agama Allah dimanapun di Majelis Taklim yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati pada siang hari ini, dan juga terkhusus doa untuk Al-Ustadz Dedi Sadali, Ustadz Dedi Sajeli, yang pada hari ini beliau sedang mendapatkan musibah berupa sakit ya Bu ya, ujian. Mudah-mudahan dengan keberkatan suratul Fatihah Ustadz Dedi Sajeli diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu yang soleha yang hadir pada siang hari ini, semua yang sakit, wabil khusus Ustadz yang kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kiramil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak lupa yang saya hormati, yang sangat-sangat saya takzimi, yang saya cintai, yang saya sayangi, semua ibu-ibu para jamaah yang selalu istiqomah menghiasi Majelis Taklim Al-Muhajirin, mengikuti kajian rutin, yang pada siang hari ini alhamdulillah telah melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia, ke tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini, yaitu masjid dan majelis taklim. Mudah-mudahan siapapun kita yang hadir di majelis ini, siapapun orangnya, semoga kita semua di tahun baru, di tahun yang baru ini diberikan keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangga kita diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak kita dijadikan menjadi anak yang soleh dan soliha, dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan ucapan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia,
yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini, bertepatan hari ini hari ke-11 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang banyak sebagian manusia lupa dengan nikmat ini. Yang pertama, alhamdulillah kita diberikan nikmat panjang umur sehingga bisa berkumpul kembali di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini, yaitu majelis taklim, masjid. Di sini tempat turunnya rahmat, ampunan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga patut kita bersyukur kita semua diberikan nikmat sehat walafiat. Ibu semuanya sehat, badannya sehat, hatinya sehat, kantong, alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, insya Allah ngaji, duduk di majelis taklim 3 jam kuat nggak Bu? Kuat Bu, masya Allah ya. Sehat walafiat sehingga ringan langkah kita hadir ke tempat yang mulia ini. Ringan badan kita hadir ke tempat ini. Karena kata baginda Nabi, siapa orang yang meringan-ringankan langkahnya, yang meringan-ringankan badannya untuk hadir ke majelis taklim, Allah bakal ringankan langkahnya nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kanat talabul ilmi talabul jannah. Siapa orang yang sedang mencari ilmu, sungguh dia sedang mencari surga. Masya Allah. Bukan hanya sekedar saat ini kita bertatap muka, tentunya kita menyapa seluruh para pemirsa dari Muslimah BR TV dimanapun menyaksikan kajian ini, yang dalam kesempatan kapan apapun senantiasa ingin selalu menimba ilmu yang insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari setiap guru-guru yang menyampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah jadi bekal kita nanti Bu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sholawat dan salam sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan kepada manusia mulia, manusia yang begitu agung, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat-solawat yang senantiasa kita panjatkan, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bu, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli nanas. Ini sepertinya ibu-ibu kudungannya baru lagi ya Bu ya. Udah pada lunas belum Bu? Udah, alhamdulillah, insya Allah ya Bu, insya Allah. Hari ini permulaan kita bertemu di awal tahun baru Hijriah. Dengan saya, kalau yang lain mah udah ketemu terus ya Bu ya, insya Allah. Bersyukur banget hari yang kita nanti-nanti ini ya. Allah perkenankan kita berkumpul kembali di hari ini, di bulan yang mulia, yaitu bulan Al-Muharram. Berbicara tentang bulan Muharram, karena hari ini kita akan membawa sebuah tema menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Patut kita bersyukur karena bulan Muharram adalah bulan yang dipergunakan untuk bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Bu, kalau bulan Masehi bulan pertamanya bulan apa? Januari. Kita juga punya bulan pertama, bulan Muharram. Tentu beda dong Bu. Kalau tahun baru Islam sama tahun baru di luar Islam mah beda Bu. Kalau tahun baru Islam kegiatannya nggak jauh-jauh, pasti urusannya ibadah. Ingat Allah, kumpul di masjid,
muhasabah. Kalau tahun baru yang lain mah kagak ngerti deh kita, Bu. Ada petasannya, ada kembang apinya. Kalau tahun baru kita mah beda, Bu. Kita tuh pengen kalau tahun baru kita buka lembaran baru kita dengan kita memperbanyak kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap di awal itu selalu pasang niat untuk melakukan kebaikan. Karena kata baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu Allah nilai dari niat kita. Makanya buka tahun baru ini semoga kita berniat, semoga di tahun yang baru ini kebaikan kita, ketaatan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, momentum tahun baru 1445 Hijriah. Patut kita bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesempatan oleh Allah umur yang panjang sehingga bertemu lagi dengan tahun baru di tahun 1445 Hijriah. Jadikan momentum tahun baru Islam ini sebagai kita menjadi orang-orang yang bertekad untuk bisa berubah di hadapan Allah. Karena tahun baru Hijriah lebih kepada hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Berpindah di sini bukan saja berpindah tempat, tapi lebih kepada pindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Kalau tahun kemarin 1444 Hijriah kita masih belum rajin datang ke majelis taklim. Tahun ini niatin, mudah-mudahan lebih tekun lagi ngajinya. Tahun kemarin belum jadi orang yang baik, mudah-mudahan kita minta kepada Allah di tahun ini kita jadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengenal doa awal tahun, doa akhir tahun. Di doa awal tahun itu kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga di sepanjang tahun yang baru ini jauhkan kami dari seluruh godaan-godaan syaitan dan para pasukan-pasukan syaitan yang senantiasa mengajak kita untuk jauh dari ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan momentum tahun baru Hijriah sebagai kita untuk menjadi orang yang bertekad berubah dalam kehidupan kita, berubah kepada kebaikan, hijrah. Karena orang yang beruntung, kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itulah dia orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang merugi, yang hari ini sama dengan yang kemarin. Kemarin masih suka ngegosip, kemarin masih suka ngomongin tetangga, hari ini sama, besok sama, lusa sama. Hari kemarin maksiat, hari ini maksiat. Rugi di hadapan Allah, malah bisa jadi orang yang celaka. Makanya Bu, di tahun baru ini bulatkan tekad kita. Pasang niat. Ya Allah, udah tahun baru lagi nih ya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini saya bisa menjadi seorang wanita yang lebih soleha lagi. Karena kata baginda Nabi, ad-dunya mata wa khairul mataiha al-mar'atu sholiha. Sebaik-baik perhiasan ya di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini perhiasan bagi kita, menyilaukan mata kita. Tapi sebaik-baik perhiasan dunia ini, kata Rasulullah, adalah wanita yang soleha. Yang insya Allah wanita soleha itu ada di sini semuanya. Saya lihat ini yang hadir di sini soleha, yang wanita solehanya lebih kurang 3.000 orang, beserta para malaikatnya Bu. Insya Allah mengundang tatanazzalu alaihimul malaikah, mengundang turunnya para malaikat di tempat kita ini. Dan di tahun baru ini kita juga harus banyak muhasabah ya, lebih berintrospeksi diri. Kalau tahun kemarin ada kebaikan yang kita lakukan, usahakan kebaikan itu kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan lagi. Tahun kemarin emang udah rajin ngaji, jangan dikurangin, kalau bisa tambahin lagi ya Bu. Kalau tahun kemarin ada keburukan, berusaha untuk lebih memperbaiki diri kita lagi, untuk menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatkan ukhuwah kita, tingkatkan silaturahim kita, agar
kehidupan kita kehidupan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu alhamdulillah. Yang kedua, berkaitan dengan tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Ini bukan sembarangan bulan, Bu. Bulan Al-Muharram Allah abadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bu, hafal semua surat At-Taubah ayat 36, Bu? Hafal, Bu? Ibu-ibu di sini orangnya tawaduk ya. Tapi mudah-mudahan tawaduk yang sebenarnya. Karena ada tawaduk yang istilahnya beda. Tahu warna duit. Tapi kalau saya mah kagak. Ibu-ibu dibilang tawaduk, kalau ditanya semuanya pada nunduk gitu ya, Bu ya. Bu, di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatan suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Lemes banget sih Allah. Ada juga yang Allahnya sambil nyender gitu ya Allah. Ada yang lagi ngunyah Allah. Gak apa-apa, Bu. Siapapun orang yang hadir ke majelis, insya Allah jaminan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, maukah kalian aku tunjuki, maukah kalian aku kasih tahu orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasulullah? Lihatlah orang-orang yang senantiasa mondar-mandir, bolak-balik ke pintu para ulama, yang dia nggak pernah berhenti buat pergi ngaji, bolak-balik datang ngaji ke majelis taklim. Dialah orang-orang yang akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua ibu-ibu, saudari-saudariku yang hadir di sini, bahkan seluruh pemirsa dari Muslimah yang senantiasa setia menyaksikan kajian dari Muslimah BRTV, orang-orang yang akan dijamin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, di mana Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan, bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Hafal Ibu 12 bulan yang sudah Allah ciptakan dalam satu tahun? Hafal, Bu? Bu, jangan hanya bulan Masehi aja Ibu hafalin. Bulan kita kudu dihafalin juga. Harus, Bu. Jangan sampai bulan Masehi hafal, bulan Hijriah kagak hafal. Kalau bulan Masehi saya yakin semuanya pasti hafal. Benar nggak? Ayo Bu, bulan Masehi pasti hafal semua. Januari, anaknya lahir bulan Januari, namanya Januaristi. Lahir bulan Februari namanya Febrianti. Lahir bulan Maret namanya Markona. Lahir bulan April namanya Aprilianti. Lahir bulan Mei Maisaro. Lahir bulan Juni Junianti. Lahir bulan Juli Julianti. Lahir bulan Agustus Agustina. Lahir bulan September Septianti. Lahir bulan Oktober Oktavianti. Lahir bulan November Novianti. Lahir bulan Desember bukan. Hafal semua. Bulan Hijriah hafal apa kagak, Bu? Insya Allah siang ini harus hafal semua. Yang nggak hafal nggak boleh pulang. Bu, mari sama-sama kita menghafal nama-nama bulan Hijriah yang sudah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit
dan bumi. Dari bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah, kalau bacanya bareng-bareng mah hafal. Kalau sendiri-sendiri hafal nggak, Bu? Jangan sampai kalah sama anak ibu yang TK, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan yang telah Allah ciptakan, Allah pilih ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Roh atau bulan haram. Bulan yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 bulan yang berturut-turut. 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturut-turut itu yang pertama bulan apa, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan yang terpisah bulan Rajab. Nih, sekarang kita berada di bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan yang diagungkan, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengagungkan bulan ini adalah Allah, bukan Rasulullah, bukan kiai, bukan ustazah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bu, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dicatat nggak? Kalau ibu-ibu pengajian kan pulang ngaji ada 2 tipe ya, Bu ya. Ada 2 model ibu-ibu pulang pengajian. Ada yang pulang ngaji ditanya sampai di rumah ngerti, paham apa yang dia ikutin di majlis taklim. Ma, tadi pengajiannya apa? Oh, tentang bulan-bulan haram, tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Ngerti itu. Ada juga yang ditanya, tadi pengajiannya apa, Ma? Tahu ah. Gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Ibu-ibu, jadi di dalam 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan itu Allah tetapkan lagi ada 4 bulan haram. Yaitu haram di sini maknanya diagung, disucikan. Yang mensucikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Kalau kalian, kata Allah perkenankan berada di 4 bulan yang haram ini. Apa aja tadi, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Rajab masih jauh, Bu. Kita nggak ada jaminan bisa ketemu lagi Rajab tahun ini. Karena masih 7 bulan lagi, benar nggak? Ya udah, yang hari ini apa yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik untuk menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kamu berada di bulan haram yang 4 itu, kata Allah, fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu melakukan kezaliman. Bu, hati-hati nih. Bulan Muharram sebulan penuh jangan bikin dosa. Jangan bermaksiat. Jangan banyakin gosip. Ya, karena apa? Haram itu kalau kita melakukan maksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau bikin dosa 1, ya, bikin maksiat 1, dosanya berpuluh-puluh kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Tapi kalau kamu melakukan sekecil apapun kebaikan, maka kebaikan kamu itu di bulan haram akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama pengajian yang ibu ikutin hari ini di bulan Muharram dengan pengajian bulan Safar bulan depan. Karena Safar bukan bulan haram. Kalau bulan ini ibu ngaji, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu melakukan kebaikan di bulan yang diagungkan, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena hari ini mudah-mudahan sepanjang tahun ini Allah bimbing langkah kita
untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, bulan Muharram ulama-ulama kita ngajarin, Rasulullah juga nyontohin, kalau bulan haram banyak-banyak kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa Bu? Bu? Ibu-ibu? Yang di belakang? Yang di atas nggak ada ya? Yang di rumah? Bu? Bulan Muharram ini banyak keselamatan Allah turunkan, banyak pertolongan Allah berikan, banyak hadiah-hadiah indah Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya. Bahkan rahmat Allah pertama turun di bulan Muharram. Kita berharap di bulan Muharram ini rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Makanya bulan Muharram, karena ini bulan baru, isi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar ampunan Allah turun kepada kita. Yang ibu ingat di bulan Muharram ini ada satu peristiwa. Di hari apa Bu? Bu, pada diam semuanya ya. Kenapa Bu? Di bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Asyura. Hari Asyura itu Bu, itu hari di mana Allah turunkan begitu banyak pertolongan, keselamatan, ampunan, kesembuhan penyakit kepada para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, pertama di hari Asyura Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam diterima di hari Asyura. Selama 40 tahun Nabi Adam baca istighfar. Tahu Bu istighfarnya Nabi Adam? Tahu istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh istighfarnya Nabi Adam dibaca setiap hari, nggak kurang 40 tahun. Diterimalah taubat Nabi Adam bertepatan di hari Asyura di bulan Muharram. Yang kedua, diterimanya atau diselamatkannya, ditambatkannya perahu Nabi Nuh setelah 6 bulan terombang-ambing di samudera yang begitu luas. Permukaan bumi tenggelam. Allah hanya selamatkan 80 orang pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Bu, kenal sama Nabi Nuh? Kenal ya Bu ya? Kenal lewat mana Bu? Kenalnya di mana sih Bu? Ya, dari Al-Quran, dari hadis. Begitu ya Bu ya? Nabi Nuh sabarnya luar biasa Bu. Berdakwah selama 900 tahun. Pengikutnya Nabi Nuh cuma 80 orang. Ya Allah Bu, dalam 100 tahun gak ada 10 orang yang jadi pengikutnya Nabi Nuh. Kalau ibu-ibu ini Al-Muhajirin, ini majelis taklimnya udah berapa tahun Bu? Ada 20 tahun? Lebih. Jamaahnya sebanyak ini ya? Alhamdulillah. Nabi Nuh mah Bu 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Bayangin Bu, kalau kita disuruh jadi lurah, warga kita cuma 2 orang, 5 tahun cuma 2 orang aja gitu Bu ya, kita berhenti jadi lurah Bu. Kalau kita dagang, yang beli cuma 1 orang, berhenti kita dagang, benar nggak? Nih Ibu alhamdulillah jamaahnya banyak banget ini. Masya Allah, 3.000 orang ada sama malaikatnya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga di hari Asyura itu Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Makanya kita juga minta kepada Allah di hari Asyura yang kemarin itu Bu, mohon kepada Allah
kalau ada yang sakit, ada keluarga yang sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan hari Asyura, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Sebagaimana Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Nah Bu, agar ampunan Allah turun kepada kita, agar rahmat Allah turun kepada kita semua, usahakan di bulan Muharram ini kita memperbanyak untuk berkasih sayang kepada sesama manusia. Karena bulan Muharram ini kita mengenal hari apa Bu? Hari Aidul Yatama, Lebaran anak yatim. Sebetulnya dalam agama Islam, hari kasih sayang itu kita taunya hari Asyura. Hari Asyura itu hari berkasih sayang. Tadi alhamdulillah Ibu udah bagiin santunan ya. Udah tadi ya Bu ya. Berapa orang anak yatim Bu? 18. Masya Allah Bu. Jangankan 18 anak yatim yang Ibu santunin, 3 orang anak yatim Ibu bahagiakan dia. Ibu sertakan dengan makanan-makanan yang Ibu niatkan untuk memberikan kepada mereka. Itu jangankan mereka mengaminkan setiap doa yang Ibu panjatkan, helaan nafasnya anak yatim adalah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari Asyura, tepatnya di bulan Muharram, kita dianjurkan untuk senantiasa peduli kepada anak yatim. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini dianjurkan sekali, walaupun di setiap hari kita dianjurkan untuk peduli kepada anak yatim. Sama kita angkat kedua tangan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sambil duduk ya Bu ya, biar lebih adab berdoanya, insya Allah mudah-mudahan lebih afdol lagi, lebih kita sempurnakan lagi. Duduk di sini ya. Mari Ibu sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar, kemudian kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, la yarudul qadaru ila du'a wa la yazidul fil umuri ila birruh. Tidak ada yang bisa merubah suatu takdir kecuali doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan di siang hari ini, takdir kita yang buruk Allah ganti menjadi takdir yang baik. Yang sekiranya pada tahun ini ditulis mungkin mendapatkan musibah, semoga musibahnya, keburukannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata baginda Nabi, wala yazidul fil umri ilal birru. Tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali perbuatan-perbuatan baik kita. Mudah-mudahan silaturahim kita siang hari ini, afsus salam bainakum, semua apa yang Ibu niatkan untuk sedekah di pengajian ini, penyebab umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah biniyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru dzunubana wa yakshifu kurubana wa yasturu uyubana wa yutilu amaruna fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'ati walidain wa biniyati maqasidana wa yakbi hajatina. Ya Allah, kabulkan hajat seluruh saudara-saudaraku dan semua pemirsa dari Muslimah BR TV ya Allah, yang menyaksikan kajian pada hari ini. Kabulkan hajat-hajatnya, sampaikan cita-citanya di tahun baru ini ya Allah. Sampaikan niat-niat baik kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Wa yunawwiru qulubana wa yasfi mardana wa yarzuquna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umuran tawilan fi ta'atillah wa fi ta'ati rasul wa fi ta'ati walidain wa binniyati anna allaha maqasidana wa yakdi hajatina wa sabran jamilan wa taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terima taubat kami di bulan yang mulia ini, di bulan Al-Muharram ini ya Allah. Wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an
ويبلغنا إلى حج والعمرة بيتك الحرام على هذه النية لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول وfi taati walidain. Ya Allah, panjangkan umur kami yang hadir di majelis ini, umur yang kami senantiasa pergunakan untuk berbuat taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasul Engkau, dan berbuat baik kepada orang tua kami dan kepada sesama saudara-saudara kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah dengan cahaya iman-Mu. Wa sahih ajzadana, sehatkan badan kami ya Allah, sehat walafiat. Wa wasi' arzaqana ya Allah, di tahun baru 1445 Hijriah ini ya Allah, lapangkan, lancarkan seluruh rezeki dan usaha-usaha kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna wa ani syari afidna. Ya Allah, dekatkan kami semua kepada kebaikan, dekatkan kami dengan amal-amal yang baik, jauhkan kami dari kejahatan, jauhkan kami dari semua perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, di awal tahun ini kami bermohon kepada Engkau, penuhi hajat-hajat kami, penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah, baik kebutuhan kami dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib doana yang mujibah ini. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Bu ya. Dari Irian membawa cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang hajatan, boleh saya diundang lagi. Fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Mama Dalil dari 12/20. Saya mau bertanya, Ustazah tadi bilang katanya takdir bisa dirubah. Bukannya takdir emang udah dari sananya nggak bisa dirubah Bu? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, takdir kita mengenal qada dan qadar, benar nggak? Qada dan qadar. Kalau qada itu takdir yang sudah tidak bisa lagi kita rubah, yang sudah Allah tetapkan bahkan sebelum kita dimasukin ke dalam rahim orang tua kita 4.000 tahun sebelum kita dimasukin ke alam rahim. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa kita rubah dengan ikhtiar kita.
takdir yang tidak bisa kita rubah itu seperti Allah takdirkan kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Itu kita nggak bisa rubah. Walaupun mungkin yang hamil minta sama Allah tiap hari baca surah Yusuf biar punya anak laki-laki. Kalau emang Allah takdirkan dia punya anak perempuan, tetap yang lahir perempuan. Warna kulit nggak bisa dirubah. Hidung pesek, hidung mancung nggak bisa dirubah. Udah Allah tetapkan dari sananya. Itu takdir seperti itu tidak bisa kita rubah. Tapi ada takdir yang bisa kita rubah. Qadar. Seperti apa? Rezeki. Bisa kita rubah dengan cara ikhtiar dan doa. Allah udah tetapkan nih rezeki si fulan sampai dia mati rezekinya 500 juta. Ikhtiar kitanya sungguh-sungguh, kerja keras, doa nggak putus, bisa jadi rezeki kita yang 500 juta ditambahin jadi 1 M. Paham Bu? Umur juga, walaupun Allah udah tetapkan umur kita, tapi kalau kita berusaha, berdoa, sering silaturahim, bisa jadi umur kita yang sudah ditetapkan 40 tahun, mungkin kita meninggal dunia karena kita orang yang selalu ikhtiar untuk bersilaturahim, untuk selalu berdoa. 40 tahun Allah jadikan menjadi umur 60 tahun. Jadi ada takdir itu yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah, makanya kita selalu ikhtiar. Ikhtiar dan doa jangan sampai putus agar merubah takdir. Bu, Ibu duduk di majelis taklim hari ini jam segini, ketemu sama siapa hari ini, itu udah ditulis oleh Allah takdirnya. Satu helai daun yang jatuh ke tanah Allah di muka bumi ini itu udah ada takdirnya, dan itu kita bisa rubah. Kalau ibu nggak datang hari ini ke sini, berarti ibu takdirnya nggak ketemu sama ibu-ibu yang lain. Tapi ibu ada ikhtiar, ada usaha, datang ke sini, takdir ibu insya Allah dipertemukan dengan ibu-ibu yang Allah udah takdirkan ibu ketemu pada hari ini. Jadi kita ketemu hari ini juga takdir Allah, Bu. Bukan hanya kebetulan. Kebetulan aja kali emang ada pengajian makanya ketemu, enggak begitu, Bu. Ini juga takdir, kita rubah dengan ikhtiar dan doa kita, ya. Paham ya, Bu? Paham, Bu? Alhamdulillah. Gimana? Ada lagi? Langsung ya dapat hadiah. Langsung ya, Mbak Elis ya? Ibu terima kasih. Mudah-mudahan senang mendengar jawabannya ya, Bu. Ada lagi? Yang mau bertanya siapa lagi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustazah. Ya. Saya kadang kangen sekali sama anak saya yang sudah meninggal ya. Apakah ada doanya selain kita doa membacakan Al-Fatihah kepada almarhum? Putra saya alhamdulillah dia meninggalkan saya usia 3 tahun 5 bulan. Baru kemarin ya, belum 3 bulan atau 3 bulan kayaknya. Kadang saya suka teringat gitu, sedih. Apakah itu kesedihan saya terlalu berat? Tapi itu Ustazah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dikasih ujian dengan kehilangan seorang putra yang masih di bawah usia, belum tamyiz, apalagi balik. Kabar gembiranya bagi ibu, tidaklah orang tua yang dikasih ujian berupa kematian putranya yang masih belum balik, melainkan jaminannya tidak ada alasan Allah untuk masukkan orang tuanya ini ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesedihan yang paling mendalam bagi orang tua ketika dia dikasih ujian, diambil kekasihnya berupa anaknya yang dia cintai. Jadi ketika ibu ingat sama anak ibu, jangan ibu meratap. Kenapa? Nanti kesabaran ibu hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ibu yang umur 3 tahun itu adalah furuton, tabungan ibu kelak pada hari kiamat yang akan menyongsong kehadiran orang tuanya di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kesedihannya begitu mendalam? Karena balasan surga yang begitu indah Allah berikan kepada orang tua yang dia diberi ujian berupa kehilangan putra-putrinya yang dia cintai di masa yang belum balik. Masih kecil, nggak ada dosa. Hikmahnya apa? Allah pengen jadiin orang tuanya jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak gak didoain gak apa-apa bu, udah jadi penghuni surga. Udah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal ibunya aja banyak-banyak sabar, banyak-banyak ikhlas. Kalau kangen sama anak, bisa datengin kuburannya, ziarah kubur, bener gak? Nah, mama dateng nih nak, insya Allah kita bacain doa. Walaupun gak didoain sama anak yang meninggal usia belum balik, udah dijamin jadi penghuni surga. Makanya balasan sedih yang begitu dalam, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya bu ya, karena ibu jaminannya Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ibunya ikhlas, sabar, iringi hari-hari ibu dengan ketaatan, membantu anak ibu yang telah menyongsong di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.